maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berani-berani mengganggu, menyakiti orang yang ada dalam lindungan Allah, kata Nabi SAW, maka Allah yang akan turun tangan langsung untuk membinasakan orang ini. Bahkan sebelum sholat subuh saja, bangun kita dari tidur kita, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, ini pun mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Lewat sabdanya Nabi mengatakan, Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajid. Berilah kabar gembira bagi mereka-mereka yang melangkahkan kakinya ke masjid pada malam gelap gulita. Apa yang dia akan mendapatkan? Dan mengapa ini begitu sangat spesial sampai-sampai Nabi menggunakan lafaz basyiril. Berilah kabar gembira. Nabi SAW janjikan bin nurit tami yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Maka hari ini tidak akan kita ketahui betapa harga cahaya itu, karena hari ini masih kita lihat mentari bersinar. Orang akan tahu betapa berharganya nikmat sehat kalau dia sudah dijumpai dengan penyakit. Orang tidak akan tahu nikmatnya makan kalau belum datang pacel klik yang dahsyat. Begitu juga dengan orang tidak akan mengetahui betapa harganya cahaya sebelum nanti dia mati, kemudian gelap gulita menghantui seluruh manusia. Tapi orang-orang yang menjaga sholat subuh, berangkat dari rumahnya dalam gelap gulita, mereka akan mendapatkan cahaya-cahaya khusus. Maka hadirin jamaah sholat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud sebelum melaksanakan sholat subuh, ini mendapatkan ganjaran yang luar biasa istimewanya. Bahkan Al-Quran sendiri menyatakan orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hari ini banyak yang lupa. Dia sangka bahwa kemuliaan ada di jabatan yang tinggi, maka itu saling sikut sana sini, saling injak sana sini untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. Bahkan na'udzubillah min dzalik, tidak segan-segan orang ini membunuh saudaranya sendiri untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. Apa sebabnya? Karena ada keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kemuliaan adalah dengan menduduki kursi jabatan yang paling tinggi. Ada juga orang-orang yang berkeyakinan bahwa kemuliaan akan diraih dengan harta yang bertumpuk-tumpuk. Maka pergi dia dari rumahnya, tak kenal bahwa itu saatnya pagi-pagi buta untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal kemuliaan itu bisa kita dapatkan dimulai dari rumah kita sendiri dengan melaksanakan sholat tahajud. Begitulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ini janji dari Allah. Janji dari makhluk tidak ada yang pasti. Bahkan matahari yang berjanji akan terbit dari timur dan juga tenggelam di barat pun pada waktunya nanti dia tidak akan terbit sebagaimana layaknya terbit pada hari ini. Tapi janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti lebih pasti daripada apapun. Maka itu kalau Allah sudah janjikan bahwa tahajud akan mendatangkan kemuliaan, harusnya kita lebih yakin kepada janji ini dibandingkan yakin dengan minuman yang dapat menghilangkan dahaga kita. Maka hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya salat ini sampai-sampai Nabi SAW mengatakan afdhalus salat ba'dal fariidah salatul lail. Salat yang paling unggul, paling utama selepas salat-salat fardu adalah salat sunnah tahajud. Dan inilah salat yang Allah fardukan kepada Rasul Muhammad SAW sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan kepada beliau salat 5 waktu. Maka hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang membangunkan pasangannya, baik istri membangunkan suaminya, suami membangunkan istrinya untuk tahajud, inilah orang-orang yang akan Allah cucuri rahmat. Sering kita ucapkan bagi mereka-mereka yang baru menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka rahmat ini, rahmah ini tidak akan mungkin bisa didapatkan kalau mohon maaf suami istrinya tidak melaksanakan tahajud. Maka itu Nabi SAW mengatakan,
Innallaha yabghidu kulla ja'zariyyin jawazin bis-sakhab. Allah itu enggak suka sama orang yang suka teriak-teriak. Dan yang Allah tidak suka apa? Bagi orang-orang yang alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Allah paling enggak suka sama orang-orang yang jifatan bil laili, malam-malam seumpama bangkai. Apa yang dilakukan bangkai? Hanya tidur saja, tidak kenal bahwa dia harus bangun malam tahajud. Kemudian pagi-pagi menjadi keledai, kerja terus-menerus sampai lalai perintah Allah. Pada siang hari harus sholat zuhur, pada petang hari harus sholat asar dan lain sebagainya. Alimin bi amri dunya, dia faham betul masalah dunia tapi bodoh dalam masalah akhirat. Dan kalau pasangannya tidak mau bangun, kemudian dia percikkan air, ini pun juga mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, "Man shalla fil laili", siapa yang melaksanakan salat malam yakni salat tahajud, bahkan tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi wa ahsana shalah, dia melaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Karena ingin berjumpa dengan Allah pada malam hari di mana suasana sedang hening, tidak ada manusia yang melihat, bahkan sholat inilah sholat yang paling sangat amat aman dari riya. Maka dia mandi terlebih dahulu, memakai wangi-wangian terlebih dahulu, menghadap Allah dalam kondisi yang paling sempurna lagi paripurna. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, akramahullah bitis'ati asya, Allah akan berikan orang ini 9 kemuliaan. Khamsatun fid dunya, 5 kemuliaan akan Allah berikan ketika semasa hidup di dunia. Wa arba'atun fil akhirah, adapun 4 sisanya akan Allah simpan di akhirat setelah dia menjumpai kematiannya. Apa 5 yang akan Allah berikan kepada orang yang menjaga sholat tahajudnya? Yang pertama, yahfazuhu minal afat, orang yang melaksanakan tahajud dengan sebaik-baik mungkin, Allah akan jaga dari malapetaka, mara bahaya, musibah di dunia. Apapun jenisnya, baik musibah-musibah yang bersumber dari dalam diri kita sendiri, atau bersumber dari keluarga kita sendiri, atau bahkan dari alam semesta. Orang yang tahajud boleh tempatnya tertimpa musibah, tapi mereka akan aman daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang akan Allah berikan kepada orang yang melaksanakan tahajud dengan sebaik-baik mungkin. Jadi kalau hari ini ada orang tahajud kok belum mendapatkan ini, maka koreksi dulu tahajudnya. Sudah dia laksanakan dengan sebaik mungkin atau tidak? Karena beda orang yang melaksanakan tahajud, melaksanakan perintah Allah dengan orang yang menyempurnakan perintah Allah. Allah angkat Nabi Ibrahim derajatnya menjadi Nabi Ulul Azmi yang paling mulia selepas Rasul Muhammad SAW. Apa sebabnya? Kata Allah, wa idzi btala Ibrahim rabbuh, ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Lihat dalam ayat ini Allah menyebutkan nama Ibrahim terlebih dahulu, baru nama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mewujudkan dan membuktikan kemuliaan Nabi Ibrahim. Wa idzi btala Ibrahim rabbuh, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya bikalimat, dengan berapa ujian yang bertubi-tubi. Tidak punya anak, kemudian dilemparkan ke dalam api, kemudian disuruh sembeli anaknya, tinggalkan istri dan anaknya di padang Makkah Al-Mukarramah ketika itu. Maka fa'atammahun, selalu Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah Allah, tidak hanya sekedar melaksanakan. Hari ini banyak orang melaksanakan perintah Allah, kemudian menuntut sama Allah tentang janji-janjinya. Kok kayaknya saya sudah sholat tapi belum diberikan ini dan itu? Mungkin jawabannya karena dia laksanakan tidak dengan sempurna. Maka orang yang melaksanakan tahajud dengan sempurna yang berikutnya, wa yadhharu atharu ta'ah fi wajhihi, Allah akan nampakkan ciri-ciri ketaatan di dalam wajah orang yang melaksanakan tahajud dengan sebaik mungkin. Maka Masya Allah, jangankan ahli kasyaf, orang yang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Kita pun juga yang levelnya belum sampai kepada makom yang tinggi, itu mungkin bisa melihat antara wajah-wajah yang ahli tahajud dengan orang
orang yang tidak pernah tahajud. Meskipun nampaknya itu yang nggak tahajud, wajahnya putih, bersih, tapi tetap orang yang tahajud meskipun hitam legam kulitnya akan ada ciri-ciri ketaatan yang Allah titipkan di wajahnya. Maka itu Masya Allah, mungkin yang menjadi sebuah prihatin bagi kita dan kita doakan. Banyak hari ini orang mendakwahkan agama, kenapa kok rasanya belum menyentuh ke hati kita? Mungkin sebabnya karena apa? Bisa jadi yang mendengarkan tidak tahajud dengan baik, atau mungkin yang menyampaikan wallahu a'lam bisa jadi tidak melaksanakan tahajud dengan baik. Dan ini juga penting. Mengapa ada ciri-ciri ketaatan? Agar umpama suami ingin memberikan arahan kepada anak dan istrinya, biasanya yang dilihat itu wajahnya terlebih dahulu. Kalau suami-suami yang tahajud, maka insya Allah meskipun katanya nggak enak, tapi istri melihat wajahnya udah tenang terlebih dahulu. Begitu juga dengan anak-anak, biasanya banyak yang nggak taat sama ibu-ibunya. Padahal kata-katanya baik. Apa sebabnya? Yaitu mungkin tadi melihat wajah ibunya tidaklah menarik. Mengapa? Ya mungkin karena nggak menjaga tahajud dengan baik. Inilah yang kedua yang akan Allah berikan bagi mereka-mereka yang melaksanakan sholat tahajud di dunia. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, bagi orang yang melaksanakan tahajud dengan sebaik-baik mungkin, wa yantiqu lisanuhu bil hikmah. Lisannya akan Allah Subhanahu wa taala atur sehingga mampu mengucapkan kalimat-kalimat hikmah. Apa itu kalimat hikmah? Kalimat-kalimat yang mengajak, yang membicara, dan orang yang diajak bicara untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala tanpa melukai hati siapapun. Dan inilah yang luar biasa mahalnya. Banyak hari ini orang bisa menyampaikan, tapi jarang orang-orang yang bisa hikmah dalam penyampaiannya. Dan ini Masya Allah, kalau sudah hikmah perbuatannya, kalau sudah hikmah perkataannya, maka siapapun orangnya akan mudah menerima perkataan dan kebaikan tersebut. Meskipun dari anak kecil sekalipun. Seumpama suatu ketika Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhuma pernah melihat satu kakek-kakek berwudu, tapi wudunya asal-asalan. Kalau pada zaman tersebut wudu nggak baik, nggak sempurna, itu aib, Pak. Beda sama zaman sekarang. Kalau sekarang yang penting wudunya sah, meskipun hanya basuh bagian depan kepala saja sudah sah. Nanti ini di akhir di mahsyar nanti Nabi SAW ini melihat atau mengenali umatnya dari bekas wudunya. Dan nanti orang Indonesia mungkin punya ciri khas sendiri. Kalau nanti orang-orang dari Saudi, dari Arab, dari Mekah dan lain sebagainya, dari Maroko, itu mungkin mereka hadir di hadapan Nabi dengan sinar-sinar bekas wudunya. Tapi kalau orang Indonesia, lucunya tangannya sempurna, ada bekas basuhannya, kakinya juga demikian, wajahnya demikian, tapi sayangnya kepalanya hanya ada cahaya sebagian kecil di depan rambutnya saja. Karena apa? Ketika wudu hanya bagian depannya saja yang dibasuh. Nah, ini Sayyidina Hasan wal Husain lihat ada satu kakek-kakek wudunya nggak sempurna, ingin menegur, tapi khawatir kakeknya tersinggung atau juga ngerasa malu. Maka bagaimana caranya? Sedangkan si kakek ini harus diperbaiki wudunya. Maka beliau berdua bermusyawarah. Dan hasil keputusan musyawarah, mereka datangi si kakek, kemudian memohon si kakek untuk menjadi juri. Bayangkan, Pak. Biasanya juri itu lebih tinggi daripada peserta, derajatnya, kemampuannya juga pengetahuannya. Maka didatangi kemudian bicara, kakek mohon maaf, kami ini saling berselisih. Saya mengatakan wudhu saya lebih baik daripada wudhunya dia, tapi dia mengatakan bahwa wudhunya dia lebih baik daripada wudhu saya. Maka untuk menyelesaikan perselisihan ini, saya mohon kakek, jadilah juri, perhatikan, lihatlah bagaimana wudhu kami, nanti kakek bisa putuskan siapa wudhunya yang paling baik. Wah, kakek ini luar biasa bangganya. Oke, kalau kayak gitu biar saya lihat wudhu kalian. Maka mulai Sayyidina Hasan berwudu, dan kakek itu melihat wudunya begitu sangat amat sempurna, bersiwaknya sempurna, kemudian juga istinsyaknya, madmadahnya sempurna. Maka si kakek tercengang, subhanallah,
Anak sekecil ini wudunya sudah sempurna luar biasa. Kemudian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wudu untuk kali berikutnya. Dan beliau terkagum-kagum, luar biasa. Anak sekecil ini wudunya sempurna, bagus sebagaimana wudu kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya si kakek sadar, wudu mereka bagus, wudunya dia yang jelek. Mintalah ini kakek kepada apa? Kepada keduanya untuk diajari bagaimana wudu yang sempurna. Maka selepas itu si kakek berwudu dengan sempurna. Perbaikan ada tapi tidak menyakiti hati orang. Begitu juga dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika duduk dalam majelis dan ramai betul orang-orang yang ada dalam majelis beliau. Di tengah-tengah penyampaian terdengar suara kentut. Maka Umar Ibn Khattab mengatakan, siapa yang batal wudunya silakan berwudu. Tidak ada yang bangkit, Pak, malu. Kalau bangkit dia tengok banyak orang, oh ternyata si fulan yang kentut. Maka Umar mengatakan lagi, mungkin belum dengar, maka dikatakan untuk kedua kalinya, siapa yang wudunya telah batal, maka silakan perbaiki wudunya, perbaharui wudunya. Tidak dikatakan siapa yang kentut, tapi siapa yang batal. Dikiranya ada sahabat-sahabat yang banyak jumlahnya batal wudunya, entah karena tidur atau lain sebagainya. Maka tidak ada yang bangkit lagi. Umar faham bahwa ini tidak tepat. Maka bagaimana caranya? Beliau mengatakan, saya mengajak kepada diri saya dan seluruh jamaah yang ada di sini, mari kita wudu bersama-sama. Maka wudu bersama-sama, duduk lagi dalam majlis yang sama. Tidak ada yang tahu siapa yang kentut ketika itu. Hikmah luar biasa. Dan ini akan Allah berikan bagi mereka-mereka yang menjaga sholat tahajudnya. Wa yantiqu lisanuhu bil hikmah. Lisannya akan mengucapkan kalimat-kalimat hikmah. Kemudian yang luar biasanya, kata Nabi SAW, yang Allah berikan bagi mereka yang menjaga tahajud di dunia, wa yuhibbuhu qalbu ibadihi shalihin wan nasi ajma'in. Orang yang melaksanakan tahajud dengan menyempurnakannya, maka Allah tanamkan rasa cinta yang luar biasa dalam hati-hati hamba Allah yang saleh dan seluruh manusia kepada orang yang menjaga tahajudnya dengan sempurna. Orang Masya Allah Pak, hari ini untuk mendapatkan simpati dari orang lain harus keluar uang banyak-banyak. Harus pencitraan luar biasa. Harus belusukan sampai ke dalam-dalam gang sekalipun untuk mendapatkan simpati manusia. Tapi ternyata ada cara yang paling efektif dan lebih ampuh. Karena Nabi yang menjamin mendapatkan cinta seluruh manusia dengan apa? Dengan menjaga tahajudnya. Inilah juga salah satu teguran mungkin buat kita kalau ada perselisihan dalam rumah tangga, mungkin orang yang bernaung dalam rumah tangga tersebut tidak memperhatikan tahajudnya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan tahajud, meskipun mohon maaf keadaan kita mungkin tidak terlalu kaya, kadang-kadang ekonomi juga bermasalah, tapi semua ahli tahajud akan saling cinta mencintai satu sama lain. Inilah yang Nabi SAW jadikan solusi bagi umat manusia agar jangan capek-capek untuk menjadi orang yang pura-pura soleh, untuk menjadi orang yang pura-pura baik, pencitraan sana sini untuk mendapatkan simpati manusia. Cukup dengan apa? Dimulai dari tahajud yang sempurna. Kemudian yang berikutnya, yang Allah berikan di dunia, kata Nabi SAW, wa yaj'aluhu hakiman ayyarzuqhul fiqh. Allah akan mudahkan dia memahami agama. Dan ini adalah tanda Allah sayang kepada seorang hamba. Karena dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Apabila Allah kehendaki kebaikan datang kepada seorang hamba, maka Allah akan fahamkan dia dengan agama. Dan hari ini Masya Allah, banyak kajian di mana-mana digelar, banyak majelis di mana-mana digelar. Tapi mohon maaf, masih belum bisa mendongkrak keimanan serta kesemangatan umat untuk melaksanakan amal-amal agama. Padahal arti kefahaman bukanlah kita bisa menguraikan. Arti kefahaman terhadap agama bukanlah bisa kita menyampaikan.
Tapi arti faham dengan agama adalah kita bisa mengamalkan. Apa artinya orang faham tahajud? Bukan mereka yang faham dalilnya, tahu tafsirannya, tahu dalil-dalil hadisnya. Tapi orang yang faham dengan perintah tahajud adalah mereka yang menjaga tahajudnya. Apa maknanya orang yang faham tentang sholat? Bukan mereka yang faham tentang artinya saat dari awal sampai akhir saja. Bukan mereka-mereka yang faham tentang dalil dari Quran atau hadis saja. Tapi orang yang faham tentang sholat adalah mereka yang dapat melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Itu baru orang yang faham agama. Dan ini bisa kita dapatkan mulai dari dengan menyempurnakan tahajud. Itulah yang akan Allah berikan di dunia. Lantas apa 4 yang akan Allah berikan di akhirat bagi orang-orang yang melaksanakan tahajudnya? Yang pertama, kata Nabi SAW, wal arba'atu allati fil akhirah, yang akan Allah sediakan di akhirat bagi orang-orang yang menjaga tahajudnya. Yuhsyaru minal qabri abyadul wajhi. Orang ini akan bangkit dari kuburnya dalam kondisi wajahnya putih bersinar lagi terang benderang. Masya Allah. Nanti ahli tahajud itu bangkit dari kubur, luar biasa indahnya wajahnya. Kalau kita lihat kecantikan perempuan atau kecantikan apapun, alam sekalipun, itu rasanya ngelihat sebentar aja gak cukup, terpukau dengan keindahannya. Tapi wajah orang yang tahajud, bangkit dia dari kuburnya, lebih indah daripada keindahan dunia. Sampai-sampai orang yang melihatnya saja sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Maka itu Masya Allah, penekanan sekali dari murabbi kita untuk masalah tahajud. Karena memang tahajud ini menyimpan asrar, rahasia yang luar biasa banyaknya. Kalau misalnya mau diuraikan tentang keutamaan fadilah tahajud, dari mulai kita hidup sampai mati, kemudian hidup kembali, mati lagi, hanya untuk menguraikan tentang fadilah tahajud, tidak akan cukup. Tidak akan cukup karena saking banyaknya dan juga saking luasnya fadilah tahajud. Kemudian yang berikutnya, yang Allah berikan pada hari ketika dia sudah menjemput ajalnya adalah wa yuyassiru 'alail hisab. Allah akan mudahkan hisabnya pada hari kiamat kelak. Hari ini Masya Allah, kita kalau nunggu istri dandan itu, meskipun hanya lamanya hitungan menit atau mungkin paling hitungan jam, itu luar biasa sebelnya, Pak. Sebel luar biasa. Apalagi Masya Allah orang yang dihisab sampai ratusan ribu tahun, sampai ratusan tahun. Itu hitungan akhirat lagi. Yang kata Allah, 1 hari akhirat ini berbanding dengan 1000 tahun di dunia. Jangankan masalah itu, kita mau masuk bandara, sebelum masuk ke dalam pesawat ada pengecekan barang-barang. Makin banyak barangnya dibawa, makin lama itu ceknya. Tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang yang tahajud. Mereka akan Allah mudahkan hisabnya pada hari kiamat. Begitu dahsyatnya hisab, sampai-sampai Nabi SAW sendiri sekelas beliau yang sudah aman dunia maupun akhiratnya, masih minta sama Allah, Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang sangat amat ringan. Dan itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menjaga tahajudnya. Kemudian yang berikutnya, wa yamurru 'alas sirat kal barqil khatif. Orang yang menjaga tahajudnya dan melaksanakan dengan sempurna, dia akan mampu melewati sirat secepat kilat. Kalau kita lihat kilat itu Masya Allah, datang dan pergi begitu cepatnya. Sampai-sampai tidak ada hitungan 1 detik, sudah hilang itu kilat, tidak tersisa sedikit pun. Tapi orang-orang yang menjaga tahajudnya, Allah berikan anugerah kemuliaan, dapat melintasi titian sirat jauh lebih cepat dibandingkan kilat. Padahal pada hari itu Masya Allah, luar biasa keadaan mencekamnya. Di bawah jembatan sirat itu api neraka yang menyala-nyala, sampai banyak orang-orang yang tidak kuasa akhirnya terjatuh. Bahkan banyaknya luar biasa, kata Nabi SAW, banyaknya orang yang tergelincir dari sirat, tak ubahnya dengan tetesan air hujan yang turun dengan derasnya membasahi muka bumi. Maka itu Nabi SAW kalau lihat hujan sering menangis.
Sahabat bilang, wahai Rasul, kenapa engkau menangis? Padahal hujan ini memberikan kegembiraan bagi semua orang, tapi mengapa engkau menangis? Nabi mengatakan, saya membayangkan bagaimana nanti nasib umat saya. Banyak yang tergelincir dari sirat lebih deras daripada air hujan ini. Bahkan di antara kiri dan kanan sirat itu ada gancu-gancu raksasa yang siap mencongkel manusia-manusia. Sampai nanti ada orang-orang yang mau masuk dalam surga dalam kondisi sudah koyak-koyak tubuhnya. Karena apa? Kena gancu-gancu atau kail-kail raksasa itu. Maka luar biasa di sirat, Masya Allah. Keadaan mencekam luar biasa. Keadaan mencekam luar biasa. Dan tipisnya sirat itu, ya, lebih tipis daripada satu helai rambut, dibelah 7. Dan panjangnya 1.500 perjalanan. 150 tahun perjalanan, 150 tahun perjalanan. Perjalanan yang luar biasa panjangnya, tapi bisa ditempuh dengan singkat dengan perantara tahajud dengan baik. Kemudian yang berikutnya yang akan Allah berikan kepada orang ini, wa yu'ta kitabuhu biyamini yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan catatan amalnya pada hari kiamat kelak lewat tangan sebelah kanannya. Artinya apa? Artinya orang ini menjadi orang yang dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka-mereka yang sengsara, mereka-mereka yang sial, mereka-mereka yang akan menghadapi kehancuran, merekalah yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri atau dari arah belakangnya. Tapi orang-orang yang menjaga tahajudnya dengan baik, istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dunia maupun akhirat, diberikan catatan amalnya pada hari kiamat dari sebelah kanannya. Inilah pesan Allah kepada Nabi SAW ketika malam Isra dan Mi'raj. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Lailatun usri bi ila sama. Ketika malam diberangkatkannya aku dari permukaan bumi menuju Sidratul Muntaha, Awsani Rabbi bi khamsati asya. Maka Allah titipkan 5 pesan kepada saya. Allah titipkan 5 pesan kepada saya, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini juga diperuntukkan untuk umatnya, La tu'alliq qalbaka bid dunya, fa inni lam akhluqha lak. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau pautkan, jangan kau gantungkan hatimu terhadap dunia. Jangan sampai yang menjadikan standar kebahagiaan atau kedukaanmu itu dunia. Kalau banyak harta, bahagia luar biasa. Kemudian Allah uji dengan sedikit harta, sedih luar biasa. Kalau Allah datangkan sesuatu yang menggembirakan, kemudian kita bergembira. Tapi ketika Allah cabut hal tersebut, kita sedih luar biasa. Jadi standar kita untuk bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ridho dengan saya, buktinya Allah perkenankan saya untuk sholat, meskipun miskin, meskipun sakit, tidak ada masalah. Tapi ketika Allah SWT murka kepada saya dengan cara susah melaksanakan sholat tahajud, susah melaksanakan sholat berjamaah, meskipun hartanya banyak, nah ini yang membuat dia sedih. Jadi ukurannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan gambaran apa? Bisa tidak detik itu dia melaksanakan perintah Allah, maka itu membuat dia bahagia atau tidaknya, bukan dunia. Nah, inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, la tu'alliq qalbaka bid dunya. Jangan sekali-kali kau pautkan hatimu dengan dunia. Karena apa? Fa inni lam akhluqha lak. Karena sesungguhnya aku ciptakan dunia bukan untuk tempatmu yang abadi. Jadi sakit sementara, kaya pun sementara, jangan sampai terkesan dengan terjadian yang terjadi di dunia. Kemudian yang berikutnya, waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan kecintaanmu hanya kepada saya saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalian atau engkau Muhammad dan juga siapapun akan kembali kepada saya. Pasti tidak ada yang tersisa. Semua akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malang betul malang bagi mereka-mereka yang kembali kepada Allah, tidak ada hati yang cinta kepada Allah. Padahal yang namanya kematian adalah suatu barang yang pasti, tidak ada yang bisa ditolak. Jangankan bicara masalah kematian, Pak.
Menolak satu helai uban yang tumbuh di di kepala kita aja kita nggak mampu. Apalagi menolak yang namanya kematian. Bahkan malaikat yang mencabut nyawa sendiri pun nanti akan mati. Bahkan ada yang mengatakan yang namanya kematian itu pun nanti akan berwujud sebagai satu ekor kibas, satu ekor domba. Kemudian disembelih dan kematian pada hari itu juga mati. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bedanya manusia dengan selain manusia, umpamanya dengan hewan, manusia akan menjalani kehidupan yang abadi, sedangkan hewan-hewan tersebut akan menyelesaikan kehidupannya ketika hari jaza atau pembalasan telah berakhir. Karena kata Nabi SAW, la tu'addunal huquqa yaumal qiyamah. Pada hari itu, pada hari kiamat, setiap orang, setiap makhluk akan menunaikan haknya masing-masing. Hatta yuqad li syatil jalja minasyatil qarna. Kata Nabi SAW, sampai pada hari itu, kambing-kambing yang tidak bertanduk, yang dahulu di dunia ditanduk oleh kambing memiliki tanduk, maka pada hari itu kambing yang tidak bertanduk akan menanduk kambing yang bertanduk, kemudian masalah selesai. Beda dengan manusia. Ketika hari jaza atau memberi ganjaran itu berakhir, maka barulah ada keputusan masuk ke dalam surga atau juga ke dalam neraka. Maka beruntung mereka-mereka yang kembali kepada Allah dengan membawa kecintaan yang murni kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian pesan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, wajtahid fi talabil jannah. Sungguh-sungguhlah, bersikeras kamu mencari surga. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu orang guru, dia biasa membangunkan santrinya dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Yang pertama, kum ya habibi. Wahai kekasihku, bangun kalian, bangun. Lima tanamu, kenapa kok masih tidur? Wallailu wan naharu la yanam. Sementara siang dan juga malam tidak pernah tidur. Artinya apa? Silih berganti siang, silih berganti malam, usia kalian habis. Masa ia mau dijadikan tidur? Kemudian berikutnya beliau mengatakan, kum ya habibi, bangunlah kalian anak-anakku sekalian. Al jannatu wan nar la yanam. Bahwasanya surga dan neraka tidak pernah tidur. Maka surga itu kadang-kadang heran. Dia mengatakan, saya ini heran sama orang-orang yang sudah tahu tentang kabar berita saya, tapi kok nggak rindu sama saya. Neraka juga nggak mau kalah. Dia bilang, saya juga heran sama manusia-manusia yang sudah kenal dengan saya, siksanya luar biasa, azabnya pedih luar biasa, tapi kok nggak menjauh dari saya, bahkan berlari ke arah saya, bukan mendekat, berlari. Maka itu adanya kecintaan kepada Allah dan juga apa? Sungguh-sungguh mencari surga, Allah akan mudahkan langkah kita masuk ke dalam surga. Apa salah satu bukti atau mungkin salah satu fadilah yang akan Allah berikan bagi orang-orang Allah akan mudahkan masuk ke dalam surga adalah mereka-mereka yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menempuh jarak mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita harapkan, duduk setiap subuh untuk duduk di halaqah ilmu agar mudah langkah kaki kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ya Allah pesankan kepada Nabi Muhammad SAW, wa kun ayyisan minal khalqi fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Jadilah engkau orang yang lemah lembut kepada makhluk-makhlukku, karena sesungguhnya tidak mereka miliki sesuatu pun di genggaman mereka. Maka itu Nabi SAW memiliki rasa cinta jauh lebih tinggi dibandingkan rasa cintanya seorang ibu dibandingkan kepada seorang ibu kepada anaknya. Dan rasa cinta Nabi SAW jauh lebih tinggi dibandingkan rasa cintanya seseorang kepada dirinya sendiri. Itu semua bisa dibuktikan dunia maupun akhirat. Pada hari akhirat kelak tidak ada kewajiban siapapun mengurusi nasib orang lain. Bahkan banyak para nabi hanya sibuk dengan apa? Urusan dirinya masing-masing. Tapi khusus Rasulullah Muhammad SAW, beliau masih mengurusi umatnya,
Beliau tunggu umatnya di mahsyar, di sirat, di telaga Kausar sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu banyak ibu-ibu yang tidak mempedulikan satu sama lain. Bahkan kata Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Suami istri yang dahulu hidupnya berdampingan saling gugat-menggugat. Anak dan juga orang tua yang hidupnya saling bersama, saling gugat-menggugat. Tapi tidak berlaku bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari itu memang banyak perselisihan yang terjadi antara suami, istri, anak dan juga orang tua, kemudian kerabat dan dengan kerabat yang lain, tapi illal muttaqin. Tidak terjadi bagi orang-orang yang menjalankan rumah tangganya dengan dasar ketakwaan, menjalankan persahabatannya dengan dasar ketakwaan, menjalankan juga masyarakatnya dengan dasar ketakwaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadum 'alat tahajjud fa inna nusrata ma'al qiyamil lail." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, dum 'alat tahajjud. Istiqomahlah melaksanakan salat tahajud. Meskipun Masya Allah hanya satu hari, hanya 2 rakaat saja, tidak mampu lagi lebih karena capek luar biasa, sakit luar biasa, bahkan saking sakitnya, saking capeknya nggak bisa berdiri lagi, meskipun harus duduk melaksanakan salat tahajud. Fa inna nusrata ma'a qiyamil lail, karena sesungguhnya pertolongan Allah akan datang, akan menghampiri kalian kalau kalian melaksanakan salat tahajud dengan sempurna. Hari ini Masya Allah banyak kita minta bantuan kemana-mana, tapi bantuannya terbatas karena memang betul bantuan dari makhluk terbatas. Tapi bantuan dari Allah tidak akan mungkin bisa terbatas. Meskipun jumlah kita sedikit, tapi kalau Allah sudah bantu, kata Allah, iyang surukumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah tolong kalian dalam berumah tangga, kalau Allah tolong kalian dalam bermasyarakat, kalau Allah sudah tolong kalian dalam bernegara, fala ghaliba lakum. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian siapapun orangnya. Tapi sebaliknya, wa iyyakhdhulkum famay yansurkum min ba'di. Tapi kalau Allah tidak mau tolong kita, Allah hinakan kita, maka siapa yang mau mampu menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan keberkahan majelis ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perbaiki kehidupan kita setelah ini menjadi ahli tahajud, ahli taqwa, kemudian Allah anugerahkan kita husnul khatimah ketika kita menjelang sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengan udkhulu fi ibadi, udkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah panggil kita sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kalian ke dalam surgaku. Kemudian Allah SWT berikan kita nikmat surga yang paling agung, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah adalah puncak nikmat yang paling tinggi. Kata Nabi SAW sebelum kita tutup, ada arba'atun fil jannah khairum minal jannah. Ada 4 hal yang ada dalam surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang pertama adalah kata Nabi SAW, al-khuludu bil jannah khairum minal jannah. Bisa hidup kekal abadi dalam surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Karena apa artinya surga dengan kenikmatannya? Kalau hidupnya hanya sekedar waktu yang singkat, maka bisa abadi dalam surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Kemudian wa khidmatul malaika fil jannah khairum minal jannah. Yang kedua, dapat pelayanan dari malaikat-malaikat Allah lebih baik daripada surga itu sendiri. Kadang kita Masya Allah dilayani oleh istri kita pun kadang-kadang sempat tidak ada ikhlasnya, sebel. Tapi malaikat berkhidmat kepada kita dengan riang gembira, tidak pernah ada setitik pun kekesalan. Kemudian yang berikutnya ketiga, yang lebih baik daripada surga, wajiwaru anbiya fil jannah khairun minal jannah. Bisa hidup berdampingan, bersowan, berjumpa dengan para nabi di surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Bayangkan, wujud Nabi Yusuf di dunia ya tidak sebanding dengan wujud Nabi Yusuf di akhirat saja. Ketika di dunia, sesaat orang-orang melihat Nabi Yusuf, bisa dia potong-potong tangannya. Bukan potong, tapi qata'na. Ayatnya mengucapkan mencincang-cincang. Bisa melihat Nabi Yusuf sejenak saja, perempuan-perempuan Mesir tidak sadar tangannya telah tercincang-cincang. Tidak merasa sakit karena apa? Nikmat melihat melupakan rasa sakitnya terpotong tangannya.
Apalagi wajahnya Nabi Yusuf kita lihat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Suara Nabi Daud yang indah luar biasa dapat memberhentikan burung yang tengah terbang. Suara beliau di dunia, apalagi suara beliau di akhirat yang sudah Allah SWT berikan kesempurnaan. Maka itu bisa hidup berdampingan dengan para nabi lebih baik daripada surga itu sendiri. Dan yang terakhir, waridullah fil jannah khairun minal jannah. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam surga jauh lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Dan para sahabat-sahabat Nabi, mereka mendapatkan itu sebelum mereka masuk ke dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka itu kita beritiba, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis ini, dengan keberkahan masjid ini, keberkahan murabbi kita, Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah berikan husnul khatimah, Allah kumpulkan kita dengan murabbi kita satu saf dengan para sahabat-sahabat Nabi, di belakangnya para anbiya alaihi salatu wassalam. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan. Ada benarnya tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap dan khilafnya tentu dari Al-Faqir sendiri. Marilah untuk menyempurnakan majelis ini sama-sama kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.